Halo, assalamualaikum. Selamat datang di Pawon Eci, masakan rumahan rasa luar biasa. Kali ini Pawon Eci mau nyobain resep roti gulung. Roti gulung ini itu spesial karena dia hanya memakai kuning telur tanpa SP atau tanpa pengembang telur, dan bahan-bahannya itu pun sangat sederhana. Mau tahu? Yuk kita lihat resepnya. Kita siapkan mentega. Ini mentega merek apa saja ya? Kuning telur. Nanti untuk resepnya teman-teman bisa lihat di description box-nya. Gula halus. Ini gulanya saya blender sendiri. Tepung terigu. Langsung aja yuk bagaimana cara membuatnya. Kita masukkan kuning telur dan gula halus. Kemudian kita mixer. Agar membuat kuning telur dan gulanya menyatu, maka kita gunakan mixer dengan kecepatan terendah terlebih dahulu. Setelah tercampur rata, kita menaikkan kecepatan mixernya. Ini saya pakai kecepatan maksimum. Kita tunggu sampai kuning telurnya itu mengembang. Ini saya miringkan karena jumlah kuning telurnya itu sedikit. Ini sudah. Kalau teman-teman sedikit lama juga enggak masalah. Ini saya kurang lama sedikit. Walaupun saya sudah melihat itu bentukan pita, tapi pitanya belum bertahan terlalu lama. Kemudian saya mixer menteganya sampai dia halus sekali. Jadi teksturnya itu sudah lembut sekali seperti ini. Ada pucuknya, ada petruknya ya. Nah ini berarti sudah. Kemudian kita kembali ke adonan yang tadi. Kita masukkan tepung terigunya. Saya ayak. Roti gulung ini juga memakai tepung terigu yang sangat minim. Kemudian kita aduk. Karena ini tidak menggunakan pengembang atau SP, maka mengaduknya harus berputar. Jadi jangan bolak-balik. Kita lakukan terus, berputar terus sampai tercampur rata. Kita tambahkan garam sedikit untuk membuatnya lebih gurih. Masukkan mentega. Saya memasukkannya sedikit-sedikit. Teman-teman ketika mengaduk ini benar-benar berlahan ya, agar gelembung yang dihasilkan oleh kuning telur tadi tidak terbuang sia-sia. Nah ini sudah selesai. Kita siapkan loyang yang sudah dialasi dengan baking paper. Ini di sebelahnya saya menambahkan Oreo. Jadi Oreo biskuitnya saja. Kemudian saya blender. Ada hitam-hitamnya, jadi ada rasanya Oreonya. Cuma sebenarnya ketika ini sudah jadi, rasa Oreonya pun tidak terlalu terasa karena saya memakainya hanya sedikit saja. Kalau teman-teman mau sedikit banyak, silahkan ditambahkan banyak atau mungkin diganti dengan coklat bubuk biasa. Ini sudah. Saya ratakan dengan cara saya membantingnya dari atas, saya jatuhkan ke bawah biar seluruh permukaannya, loyangnya itu tertutupi dengan roti. Ini saya beri coklat bubuk biasa, bukan yang Oreo. Nanti kalau Oreo, lapisan di atasnya itu terlalu hitam, jadi kurang cantik. Kalau coklat, ini bubuk coklat biasa, itu sangat cantik. Ini saya menggunakan garpu karena adonannya ini sangat pekat, jadi lengket di garpunya. Akhirnya saya menggunakan chopstick. Kemudian saya bentuk. Ini bentuknya terserah saja ya. Kemudian kita masukkan di oven. Oven ini sudah saya panasi terlebih dahulu di suhu 180
derajat Celcius. Kita panggang selama 15 menit. Nah, ini sudah matang, kita angkat, kita dinginkan. Tapi tidak terlalu dingin ya, nanti kalau dingin nanti pecah. Jadi kita biarkan dia sebentar saja agak sedikit hangat. Nah, ini sudah sedikit hangat, kita gunakan pisau untuk melihat adonan di bagian-bagian sisinya agar nanti tidak ada yang lengket, jadi adonan tidak pecah. Kita siapkan baking paper yang sedikit besar karena kita mau menggulungnya nanti. Ini roti gulungnya sudah langsung kita balik di baking papernya. Sambil kita tepuk-tepuk ya, nanti kalau ada di bagian dasarnya roti gulung itu lengket, nanti bisa keluar. Ini gunanya baking paper, jadi dia akan mempermudah rotinya ini untuk keluar dari loyangnya. Saya olesi selai stroberi sedikit saja. Nah, ini optional, kalau teman-teman mau blueberry, mau rasa apa saja silahkan. Kemudian saya taburi dengan Oreo. Teman-teman mau strawberry saja juga nggak masalah. Untuk roti gulung ini dengan resep gula yang saya nanti akan informasikan di description box, itu tidak terlalu manis. Kalau teman-teman mau sedikit manis, nanti silahkan ditambah gula halusnya sekitar 20 atau 30 gram saja. Saya akan menggunakan penggaris. Kemudian kita gulung. Jangan lupa di bagian yang sisi yang lain yang tidak kita gulung dikasih beban, biar nanti tidak ngikutin saat kita menggulungnya, karena nanti tangan saya ini akan menarik ke depan, jadi yang depan biar tidak tertarik ke belakang. Oke, jadi bagian belakang itu ditekan terlebih dahulu, kemudian kita tarik ke depan sampai dia menggulung dengan sempurna. Nah, untuk menekan agar gulungannya lebih rapi dan lebih bagus, kita akan menggunakan penggaris. Kalau teman-teman punya scraper yang besar, itu lebih mudah sekali karena penggaris ini itu kecil, jadi kita agak kesusahan menekan ke dalamnya. Kita tekan ke dalam dengan penggarisnya, kemudian kita gulung, kita tunggu sampai dia dingin. Nah, ini penampilannya setelah dingin. Pinggirannya saya potong dulu. Saya mengakui roti gulung ini tuh empuk sekali. Habis sesi pemotretan ini semua 15 menit habis. Ini kalau ada yang coklat-coklat itu tadi, di pinggirannya itu adalah Oreonya, bumbu Oreonya. Kalau kita makan, emang ini empuk sekali. Kemudian manisnya itu dari strawberry jamnya. Kalau dari base roti gulungnya atau cake-nya itu seperti cake normal, justru cenderung tidak manis. Jadi kalau teman-teman nanti mau pakai buttercream itu juga bisa. Jadi teksturnya seperti ini. Ini nggak bantet, enggak, cuma memang dia itu cenderung spongnya itu lebih halus daripada memakai putih telur. Nah, ini gelembung-gelembungnya itu lebih halus daripada memakai putih telur. Oke teman-teman, ini dia roti gulung tanpa SP dan hanya menggunakan kuning telur. Rasanya sangat enak sekali dan wajib dicoba. Semoga teman-teman suka. Terima kasih telah mengunjungi Pawon Eci.
Jangan lupa like, subscribe, dan share channel Pawon Eci ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.